Biasanya bandar akan mencoba mendekati seorang runner, sebutan untuk pihak yang memiliki jaringan dengan suatu kompetisi sepak bola yang ingin dijadikan target pengaturan skor. Selain bandar dan runner, ada juga istilah Godfather yang memiliki peran menjadi penghubung antara bandar dengan kompetisi sepak bola yang diincar. Halo kaum seding tackle, balik nih sama Mimin kece yang suaranya seperti robot belum dicas. Kali ini alasan Aidi mau ngasih tahu beberapa faktor utama yang membuat sepak bola Indonesia jalan di tempat atau bahkan mengalami kemunduran. Jika dibandingkan dengan sejumlah negara di Asia, sepak bola Indonesia bisa dikatakan tertinggal. Jangankan dunia ya, Asia Tenggara saja kita babak belur kalau ketemu si Song Klasik CS. Apa sih yang bikin kita sebegitu buruk di olahraga ini? Padahal, kalau bicara bulu tangkis, Thanos aja kita smash tuh. Indonesia termasuk salah satu negara dengan antusias sepak bola yang sangat tinggi. Terbukti dengan banyaknya masyarakat yang rela mengorbankan jam tidurnya hanya untuk menonton pertandingan yang semakin hari semakin seru. Walaupun begitu, sangat disayangkan partisipasi di FIFA World Cup yaitu pada tahun 1938 di Prancis, yang waktu itu membawa nama Hindia Belanda karena masih berada di bawah penjajahan Belanda. Lantas, mengapa sampai sekarang Indonesia tidak pernah tampil lagi di Piala Dunia? Apakah sesusah itu mencari 11 anak berbakat di negeri 200 juta penduduk ini? Baiklah, mari kita bahas. Masalah yang pertama, tidak ada pembinaan usia dini. Sebagaimana yang telah diterapkan di Spanyol bertahun-tahun, anak laki-laki biasanya akan diajarkan bermain bola sejak usia 5 tahun. Walaupun yang diajarkan hanyalah hal dasar seperti cara menendang bola. Sebaliknya, anak-anak di Indonesia justru belajar bermain bola saat menginjak usia 10 tahun atau lebih dan bergabung di klub pada usia sekitar 15 tahun. Malahan kebanyakan sibuk nonton streaming dan minta gift ala Free Fire. Padahal, kalau saja bisa mengikuti jejak negeri matador tersebut, pasti persepak bola negeri ini akan lebih maju. Tentunya dengan upaya menghasilkan produk-produk SSB yang bertalenta. Babang Dodo aja bisa jago gara-gara kerja keras loh dari masih sangat muda. Yang kedua, seperti yang Mimin bilang tadi, bahwa kita perlu produk-produk SSB yang berkualitas. Tapi bagaimana kita menghasilkan talenta muda kalau SSB di Indonesia saja masih sangat jarang dan hampir sangat susah ditemukan di tiap-tiap daerah. Ini menjadi poin kedua, yaitu kurangnya sekolah sepak bola di berbagai daerah. Sebenarnya, Indonesia sudah memiliki beberapa sekolah sepak bola yang bagus. Akan tetapi lokasinya selalu terpusat di Jakarta atau di daerah Jawa lainnya. Sedangkan masih ada banyak anak yang ingin mengasah bakat mereka di bidang ini lewat sekolah sepak bola tapi terkendala uang dan jarak. Akan lebih baik lagi kalau ada sekolah sepak bola yang berada di pulau lainnya, seperti Kalimantan, Sulawesi, atau Sumatera. Sekolah-sekolah tersebut diharapkan dapat menjangkau putra daerah yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Selanjutnya, bicara mengenai sepak bola, pasti kita berkaca pada federasi tertinggi induk olahraga ini, yaitu PSSI. Selain syarat kepentingan dan politis, target sepak bola ke depan yang dibangun sangat tidak jelas, baik visi misi, target, program, bahkan fasilitas yang dianaktirikan. Bahkan Liga Kasta tertinggi pun banyak sekali kekurangannya. Dari segi teknis, taktik, gameplay masih kerap bikin supporter yang barbar makin barbar. Mimpi punya liga di usia remaja pun mustahil, kalau PR di liga utama saja PSSI masih ngos-ngosan mengatasinya. Padahal mimpi Mang Asep di kampung Mimin bisa bergadangin bola saat Piala Dunia dan dukung Indonesia. Tapi kalau federasinya saja tidak bikin perombakan besar-besaran, Mang Asep kayaknya mending gak usah begadang deh. Selain dilarang Bang Roma, Indonesia juga lagi-lagi tidak ada. Bahkan di Piala Asia juga susah. Yang paling pamungkas nih guys, adanya polemik mafia bola yang enggan selesai, seperti menjebak satu tikus dan membiarkan yang lain beranak pinak. Layaknya mafia pada umumnya, mafia sepak bola bergerak di balik bayang-bayang untuk mengatur segala hal yang terjadi di suatu pertandingan sepak bola.
Biasanya modus yang dilakukan mafia sepak bola terbagi menjadi dua. Pertama, match fixing atau yang akrab disebut pengaturan skor. Dan cara kedua dengan match setting atau pengaturan pertandingan. Dari dua modus tersebut, match fixing menjadi yang paling sering terdengar. Sebab pengaturan skor biasanya dilakukan karena untuk masalah perjudian. Tak dapat dipungkiri, judi bola menjadi alasan mengapa mafia sepak bola tetap ada sampai saat ini. Biasanya dalam modus match fixing, skor sudah lebih dulu ditentukan sebelum laga berlangsung. Sementara pengaturan pertandingan hanya menentukan siapa yang menang dan kalah tanpa mempedulikan skor. Mimin kasih tahu nih gimana mafia bola bekerja dalam menjalankan bisnisnya di persepak bolaan di Indonesia. Dalam melaksanakan pekerjaannya itu, biasanya bandar akan mencoba mendekati seorang runner. Sebutan untuk pihak yang memiliki jaringan dengan suatu kompetisi sepak bola yang ingin dijadikan target pengaturan skor. Selain bandar dan runner, ada juga istilah Godfather yang memiliki peran menjadi penghubung antara bandar dengan kompetisi sepak bola yang diincar. Biasanya sosok Godfather itu adalah orang-orang yang mengenal langsung kompetisi sepak bola tersebut dan tentunya mengenal para runner. Singkat cerita, bandar akan bernegosiasi dengan runner terkait pertandingan yang akan dijadikan bahan perjudian. Dari pembicaraan itu dibahas siapa yang menang dan kalah serta berapa skor akhirnya. Setelah itu, giliran runner yang bekerja mendekati orang-orang yang berkecimpung langsung di dunia sepak bola. Baik itu seperti pelatih, pemain, dan wasit. Tak heran jika banyak para runner merupakan orang-orang yang dekat dengan dunia sepak bola seperti halnya mantan pemain. Sebab dengan begitu para runner akan jauh lebih mudah mendekati pihak yang akan dimintai bekerja sama untuk melakukan match fixing. Tentunya, runner akan jauh lebih mudah mendekati para pemain di pertandingan yang sudah ditentukan oleh bandar. Sebab pemain lebih gampang melakukan modus match fixing. Seperti untuk striker tak boleh mencetak gol, lalu melakukan gol bunuh diri, sampai membiarkan lawan mencetak gol dengan mudah. Jadi, mafia sepak bola memiliki kekuatan untuk menentukan hasil dari pertandingan sepak bola yang biasa dikhususkan untuk judi bola. Hal itu jelas sangat mengurangi rasa keseruan dari olahraga sepak bola dan kemunduran persepak bolaan Indonesia. Tak heran para pecinta sepak bola sangat ingin melihat mafia sepak bola tak ada lagi. Itulah poin penting mengapa sepak bola Indonesia sangat susah untuk maju bahkan berkembang. Kalau saja Mang Asep jadi petinggi sepak bola, apakah Mang Asep akan tergiur dengan mafia sepak bola atau menolak dan membenahi sarana dan prasarananya? Kalau bagi Mimin, tidak ada hal yang lebih menyenangkan selain bersorak gembira melihat Ricky Kambuaya dan kawan-kawan tampil di Piala Dunia. Ibarat jual tanah buat nonton langsung ke stadion Mimin jabanin. Namun kita tidak boleh menyerah untuk bermimpi. Mimin berharap ada sesosok atau dua sosok orang yang mampu memberikan perubahan positif di sepak bola kita ini. Udah deh, dari tadi nerocos mulu Mimin juga perlu dicas. Makasih banyak sudah berkenan mendengar opini Mimin melalui video di channel Alasan ID. Kalian juga bisa kasih tahu topik menarik lainnya melalui kontak yang terdapat di deskripsi. Jangan lupa bagikan video ini dan tuliskan opinimu melalui kolom komentar. Sekian, terima kasih, dan salam olahraga.